Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Adapun warta jemaat sepanjang minggu ini atau dari 28 Agustus sampai dengan Sabtu 3 September 2022 yang akan kita jalani bersama ke depan adalah sebagai berikut.
Pada poin nomor 15, kebaktian lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 29 Agustus 2022 pukul 9 sampai pukul 10 WITA. Pelayan Ibu Penatua Tasik Pabuaran, tempat di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantepao untuk menghadiri kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin nomor 18 dalam Warta Jemaat, ibadah bulanan PPGT Klasis Rantepao akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Agustus 2022 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah PPGT Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin nomor 19, ibadah syukur keluarga M. Sanang di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada hari Senin 29 Agustus 2022 pukul 17 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Pada poin nomor 20, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Ratu Arang Parate dan Sultan Rampak Parate, anak dari Bapak Dr. Altius Rangan Parate dan Ibu Dr. Lendatu Kristiana, akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 September 2022 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 21 dalam Warta Jemaat adalah ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman jenazah. Pertama adalah almarhumah Ruth Balla atau orang tua dari Bapak Ishak Patanduk atau mertua dari Ibu Marsoniati Basongan atau besan dari Bapak MR Basongan, anggota Jemaat Rantepao kelompok 5 di rumah Tongkonan Polok Tondok Sadu, akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 September 2022 pukul 17 WITA. Dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua adalah almarhum Benyamin Siampak Songgo, orang tua dari Bapak Stefanus Rumanga atau mertua dari Ibu Nesti Tasinan, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5 di rumah kediaman Batu Papan, akan dilaksanakan pada hari Kamis pertama 1 September 2022 ibadah penghiburan, pada hari Jumat 2 September 2022 penerimaan tamu atau ibadah step ibadah penghiburan, dan pada hari Sabtu 3 September 2022 pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah Ruth Balla dan almarhum Benyamin Siampak Songgo. Tuhan kiranya menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Pada poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao di kelompok pelayanan 7, yaitu Saudari Shirley Rumising dengan Saudara Bebangan Palolongan, akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 September 2022 pukul 11 WITA sampai selesai di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 23, kelas katekisasi dibuka kembali bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao pada setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Atas perhatian warga jemaat dan anggota PPGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat.
Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan yang selalu mengaruniakan waktu dan kesempatan bagi kita bersekutu di hadapannya. Seperti yang boleh kita lakukan pada pagi hari ini, kita berhimpun menghadap Allah. Pujilah Tuhan, hai segenap umat yang dikasihinya. Sujudlah menyembah hadiratnya yang kudus, sebab kasih setianya melimpah tiada berkesudahan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita hingga pada saat ini. Walaupun suka duka silih berganti kita alami dalam menapaki perjalanan kehidupan kita, namun tidaklah menghalau kita untuk terus setia mengikuti Yesus, sang sumber kehidupan. Kita menyatakan kesetiaan kita kepadanya dalam segala kehidupan kita. Pada minggu ini kita dituntun dengan tema Jagalah Kemuliaan-Mu. Sebab tiada jalan lain yang membawa kita pada kehidupan kekal selain daripada Dia. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kita Masuk Rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari dengan sukacita kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 81
ayat 9 sampai 16 kita baca secara berbalasan. Mazmur 81 kita baca ayat 9 sampai 16. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, Dan Israel tidak suka kepadaku. sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjelek kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. amin. Mari bersyukur dan bersukaria, angkatlah mazmur bagi Allahmu, biar musikmu agung dan meriah. Jangan kau sembah ilah di sampingku, aku sajalah Tuhan Allahmu yang menuntunmu dari sisa itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Silakan duduk. Saudara-saudara, firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menjadi cermin kebenaran, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepadanya. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa kerap kali kita jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Karena itu mari kita merendahkan hati, pikiran dan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan kami sering kali berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Tuhan, kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan kita menyesali dosa kita, anugerahnya diteguhkan kembali.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah pada saat ini dengan penuh sukacita kita menyatakan ungkapan syukur kita atas segala berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati dan terima dalam hidup kita. Kita akan berikan ungkapan syukur melalui persembahan, dan dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita untuk memberikan persembahan. Dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umatnya, lagu yang kita nyanyikan untuk mengiringi persembahan. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Tuhan, perkenankan kami mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat, bahkan masyarakat. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah persembahan syukur kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolonglah untuk mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami untuk tetap mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan namamu. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami persembahkan syukur kami ini. Amin. Setelah kita memberikan persembahan, mari kita mengevaluasi dengan bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Kita lakukan nyanyian ini, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita siapkan Alkitab kita, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada minggu ini dari Yeremia pasal 2 ayat 1 hingga 13. Surat Ibrani pada pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Dan Injil Yesus Kristus dalam kesaksian Lukas pasal 14 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Di kemah-Mu di sini, ya Bapa, dengan hati yang rindu, kami datang mempersekutukan diri dan hati kami, menyatakan bakti dan sembah kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam yakin kami akan hadir-Mu, ya Bapa, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran setiap kami. Perlengkapi kami dengan hikmat pengertian dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan hamba-Mu ini memperkatakan firman-Mu dan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan mengerjakan firman-Mu seumur hidup kami. Di mana saja pemberitaan firman-Mu berlangsung hari ini, kami percaya di sana Tuhan hadir dan beranugerah bagi setiap orang yang sungguh menantikan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami sedia menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan,
kami berdoa. Amin. Yang pertama dari Yeremia pasal 2, Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur, untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur,
sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Injil Yesus Kristus dalam kesaksian Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-14. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula
dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan Alkitab firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkannya dalam satu sorotan tema, jagalah kemuliaanmu. Kanandai tu kadipak kalak biranmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting kita ialah kemuliaan apa yang kita miliki? Kemuliaan seperti apa yang kita punyai? Sehingga kita perlu menjaganya dalam kehidupan ini. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, ketika Allah menjadikan manusia, maka jelas di sana bahwa kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu berarti kita diciptakan di dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus adanya. Kita diciptakan di dalam kasih karena hakikat Allah itu kasih adanya. Kita diciptakan di dalam kehormatan dan kemuliaan, sebab hanya Allah mulia adanya. Tapi apa yang terjadi dengan kemuliaan, kehormatan yang melekat pada diri kita sebagai gambar dan rupa Allah? Apa yang kemudian terjadi, saudara? Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan. Kemuliaan yang melekat pada diri kita, kehormatan yang melekat pada diri kita sebagai gambar dan rupa Allah telah hilang karena apa? Karena dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa menukar kehormatan dan kemuliaannya dengan buah terlarang. Apa jadinya? Mereka telanjang, takut, malu berjumpa dengan Allah. Lebih jauh dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika Allah telah memilih Israel menjadi milik kepunyaannya, umat kesayangannya. Dikatakan dalam Yeremia pembacaan kita tadi. Aku telah menguduskan engkau dan menjadi buah bungaran dari tanahku. Di antara begitu banyak suku bangsa yang ada di muka bumi ini, Allah telah memilih Israel. Menetapkannya menjadi umat kepunyaannya. Yang dikuduskan. Yang diikat dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi apa yang terjadi dengan kekudusan, dengan keterpilihan Israel? Dikatakan dalam Yeremia pembacaan kita tadi, mereka menukar kehormatannya, kemuliaannya sebagai umat kepunyaan Allah. Dengan apa? Dengan dewa-dewa asing.
Firman Tuhan yang disampaikan Yeremia mengatakan, adakah di antara bangsa lain yang menukar Allahnya sekalipun itu bukan Allah? Tapi Israel, ia menukar aku dengan Baal. Ia menukar kemuliaan sebagai umat kepunyaan Allah dengan jalan pikirannya sendiri. Makanya dalam Mazmur 81 pembacaan kita tadi, jelas. Mereka menolak menjadi milik Allah. Mereka menolak menjadi umat Allah dengan mengikuti rancangannya sendiri, pikirannya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Mereka sesat. Apa yang kemudian menjadi bukti bahwa kehormatan, kemuliaan yang Allah anugerahkan itu telah hilang daripada kehidupan kita? Apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Lukas menjadi gambaran saudara-saudara. Betapa orang dewasa ini mencari dan mengejar yang namanya kehormatan. Sebuah pembuktian bahwa kita telah kehilangan kehormatan dan kemuliaan. Padahal dalam Kejadian 12 janji Allah kepada Abraham jelas. Aku akan memasyurkan engkau. Aku akan membesarkan namamu di antara bangsa-bangsa. Allah yang memberi kehormatan, kemasyuran, kekayaan. Tapi sekali lagi, mengikuti jalan pikiran kita, membiarkan dosa menguasai hati dan pikiran kita. Kata Rasul Paulus tadi, kita kehilangan kemuliaan. Orang berlomba-lomba seperti kata Yesus dalam Injil Lukas, mencari kehormatan. Sebab apa? Kehormatan yang semula telah hilang. Makanya dalam teori kebutuhan Maslow, ketika orang sudah memiliki segala sesuatunya, satu hal yang kemudian dicari ialah diakui. Muin hadem mo temi apa? Kita nama nasala ko tubuda, butung tak ya gaina. Jadi dalam teori hierarki kebutuhan itu, setelah manusia memiliki segala sesuatu, yang kemudian dicari ialah bahwa ia diakui. Diakui keberadaannya, diakui eksistensinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bukti bahwa kehormatan, kemuliaan itu telah hilang daripada kehidupan kita? Penulis surat Ibrani mengingatkan orang-orang Kristen yang sedang teraniaya bahwa dalam kehidupan ini, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang, banyak orang tidak lagi menaruh hormat kepada perkawinan. Padahal kalau kita membaca Kejadian, perkawinan itu adalah anugerah Allah. Untuk apa? Untuk menjaga kekudusan hidup manusia. Sebab dalam diri kita ada hasrat, ada kemauan, ada keinginan. Tapi apa yang terjadi? Kehormatan, kemuliaan itu telah hilang. Sehingga pada hari ini begitu gampang orang Kristen bercerai. Begitu gampang dewasa ini persinahan terjadi. Lebih jauh penulis surat Ibrani mengingatkan kita, membuktikan kepada kita betapa kehormatan, kemuliaan yang sejatinya melekat pada diri kita sebagai gambar dan rupa Allah itu telah hilang, telah rusak. Ialah bahwa manusia dewasa ini cenderung menilai segala sesuatu dengan uang. Ya mana mau lantang atau seng. Apa artinya? Apa jadinya ketika semuanya dinilai dengan uang? Istrimu, anakmu bisa kau jual. Bahkan lebih jauh imanmu. Kata Yeremia.
engkau tidak segan-segan menjual imanmu demi makanan, demi jabatan, demi kedudukan. Di daerah pedalaman sekarang saudara-saudara sedang terjadi. Iman bisa digadekan dengan sebuah rumah, sebidang lahan, jaminan makanan setiap hari. Sedang terjadi. Di kantong-kantong pekebaran Injil kita sekarang sedang terjadi. Orang butuh makan. Dan karena makanan orang bisa menjual imannya. Karena jabatan orang bisa menjual imannya. Ini semua membuktikan kepada saudara dan saya. Kemuliaan, kehormatan sebagai gambar dan rupa Allah itu sungguh telah hilang. Karena dosa. Nah, pertanyaan penting kita kemudian. Kalau kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Israel sebagai umat kepunyaannya telah hilang. Apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah duduk-duduk manis saja melihat kita terus kehilangan kehormatan, kemuliaan dengan menggantinya dengan segala sesuatu yang sesungguhnya tidak berguna, kata firman Tuhan hari ini? Tidak, saudara-saudara. Penulis Ibrani dengan jelas mengatakan, Yesus itu tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ia yang telah menguduskan saudara dan saya yang cemar karena dosa. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui pengorbanan tubuh dan darahnya. Ia memulihkan kehormatan dan kemuliaan saudara dan saya. Itulah sebabnya Rasul Paulus bersaksi kepada orang-orang di Roma dan kepada kita. Hanya karena kasih karunia, saudara dan saya diselamatkan. Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus, saudara dan saya yang cemar, yang kehilangan kehormatan, yang kehilangan kemuliaan, dipulihkan, dibenarkan, dilayakkan menjadi umat kepunyaan Allah. Sehingga Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemuliaan kita yang telah rusak, yang telah hilang karena dosa, dipulihkan. Kita yang berdosa dibenarkan, dijadikan anak-anak Allah. Bukan dengan materi, kedudukan, jabatan, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu penolong kita, kalau Tuhan itu setia pada janjinya, kalau Tuhan itu selalu mengasihi kita, kasih setianya tak berkesudahan atas hidup kita, sekalipun berulang-ulang kita jatuh dan jatuh ke dalam dosa, sekalipun kita berulang-ulang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi sekali lagi kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Ia telah memuliakan saudara dan saya. Ia telah menguduskan saudara dan saya sekali lagi dengan pengorbanan darah Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah dikuduskan, kalau kita sudah dibenarkan,
Kalau kita sudah dimuliakan kembali dalam pengorbanan Yesus Kristus, pertanyaan kita kemudian, bagaimana kita menjaga kehormatan, kemuliaan, kebenaran yang kita miliki yang dimateraikan dengan pengorbanan Kristus? Firman Tuhan hari ini mengajar kita yang pertama. Sendengkanlah telingamu untuk segala hukum-hukum Tuhan. Karena firman Tuhan itu suluh dan pelita dalam langkah hidup kita. Jadi hal yang pertama saudara, untuk menjaga kekudusan, kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan anugerahkan dalam Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan senantiasa sebagai suluh dan pelita dalam langkah hidup kita. Seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius, firman itu begitu penting untuk mengingatkan, menginsafkan, dan menuntun setiap orang kepada kebenaran. Yang kedua saudara-saudara, kita mau terus mempercayakan hidup kita, meyakini dengan pasti, dengan sungguh, bahwa tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah yang datang mencari saudara dan saya. Allah yang datang mencari kita yang cemar, yang berdosa. Karena Ia tahu, Ia mengenal kita. Kita tidak mampu bangkit tanpa lawatannya, tanpa pertolongannya. Jadi jangan pernah menjual iman kita kepada Kristus. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan hanya ada satu jalan, kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga saudara-saudara, siapapun kita, sebesar apapun tanggung jawab yang kita emban hari ini, sebesar apapun potensi yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, mari kita jalani kehidupan dengan selalu rendah hati. Sebab Alkitab menjaminkan kepada kita apa yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Lukas tadi. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri dan hatinya akan ditinggikan. Sekali lagi, apapun potensi, kemampuan, jabatan kita hari ini, kita jalani kehidupan dengan selalu hidup dalam kerendahan hati. Meyakini bahwa semua adalah anugerah Allah. Dan pada waktunya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Semakin banyak yang Tuhan beri kepada kita, maka semakin banyak juga pertanggungjawaban yang diminta daripada kita. Yang berikut saudara-saudara, kita yang diberi kehormatan, kemuliaan, melalui pengorbanan Yesus Kristus selalu diajar bahwa hidup ini berarti ialah ketika kita berbagi dengan sesama kita. Kata firman Tuhan, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu. Kalau kita tidak mampu mengasihi saudara kita, sesama kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu hukum kasih itu ibarat mata uang yang mempunyai dua sisi. Ketaatan kepada hukum-hukum Allah, bakti kepada Allah mesti disertai dengan perbuatan baik. Berbagi bagi sesama. Nah saudara-saudara, kiranya Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk selalu insaf. Benar, kita telah jatuh ke dalam dosa, tapi kita telah dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan dan dikuduskan, dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu jagalah kemuliaan yang Tuhan beri. Karena jelas kemuliaan itu akan membawa kita kepada kota yang mulia, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi yang disediakan oleh Allah sendiri. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari kita masing-masing mengambil waktu sejenak untuk melihat kehidupan kita, merefleksikan secara pribadi kebenaran firman Tuhan. Untuk melihat kembali sudah seperti apa kehormatan kemuliaan yang Allah beri terpelihara dalam hidup kita. Jangan pernah menukar kemuliaan yang Tuhan beri dengan apapun. Karena kemuliaan itu menjaminkan pemeliharaan Tuhan bagi kita kini dan selama-lamanya. Amin. Pertama, ada persembahan pujian di tengah-tengah kita, ada PMTI. Diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
Mungkin ada sepatah dua patah kata dari rombongan PMTI yang akan disampaikan oleh Pak Ketua, kalau ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baru saja kita selesai menerima firman Tuhan dan memuji Tuhan. Demikian juga pengurus pusat PMTI yang telah melakukan satu kesaksian dalam puji-pujian. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pengurus PMTI untuk memberikan pujian, dan saya diberikan kesempatan untuk memberikan 1-2 kata dalam ibadah pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak bawa firman Tuhan. Saya akan sedikit bercerita tentang PMTI. Waktu lalu April kami datang kemari, kita lakukan kegiatan-kegiatan di halaman gereja Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa tongkonan di sini, gereja ini adalah gereja kami juga. Ya, kami yang di perantauan ini selalu pulang pasti akan hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kegiatan-kegiatan kami yang lalu, bahwa kita di bulan April PMTI fokus di Toraja Utara, kemudian bulan ini kita fokus di Tanah Toraja. Tetapi tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan pembukaan yang lalu di April itu di Tanah Toraja, bulan Agustus ini di Taurut. Pukulannya lebih hebat di Taurut kalau tidak salah ya. Jadi pembukaannya di Taurut ini sangat mendunia ya. Sangat mendunia, bahkan TV One saja yang biasanya dia gengsi untuk meliput atau menampilkan, itu seleksinya dunia dia ya, bukan hanya nasional saja. Dan kita terseleksi yang terpilih untuk juga live di TV One. Itulah kira-kira bagaimana PMTI mengangkat kampung halaman kita, khususnya dalam bidang pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata Toraja ini sempat menjadi andalan nomor 2 setelah Bali. Tapi setelah itu kita tenggelam kembali. PMTI hadir, kita Sang Torayan yang ada di perantauan hadir bersama-sama dengan masyarakat Toraja yang ada di kampung halaman untuk mengangkat kembali bagaimana bahwa ada budaya yang tertinggal, ada budaya yang tersembunyi, ada alam unggulan kita, ada cuaca unggulan kita, ada manusia-manusia yang ada di dalamnya yang memiliki moral yang tinggi ya, untuk bagaimana meningkatkan pariwisata kita. Itulah sebabnya PMTI selalu hadir bersama-sama dengan masyarakat yang ada di daerah ya, bersama-sama tentunya dengan pemerintah daerah, dengan komponen lainnya, untuk mari kita bersama-sama untuk membangkitkan pariwisata. Dengan demikian ekonomi di daerah akan meningkat. Kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu hotel-hotel di Tanah Toraja maupun Toraja Utara penuh semua. Tidak ada satupun kosong kamar. Bahkan rombongan lu yang sudah sampai di sini harus kembali. Bupati juga sudah sampai di sini harus kembali dan bermalam di Palopo. Itu sebabnya
gerakan untuk mengangkat kembali budaya kita, pariwisata kita, yang tentunya keterlibatan kita semua pihak, ya apalagi gereja, ya karena mayoritas kita di Tanah Toraja Utara ini adalah Kristen. Jadi tentunya gereja juga sangat penting dan sangat terlibat di dalam memajukan masyarakatnya maupun di daerah ini, khususnya perekonomian dan sumber daya manusianya. Seperti tadi tema disampaikan, jagalah kemuliaan. Saya rasa PMTI juga hadir di sini untuk menjaga kemuliaan Toraja kita. Demikian Bapak Ibu, kami masih ada berkegiatan sampai tanggal 31 dan semua kegiatan PMTI diserahkan kepada daerah. Kami yang di pusat tidak terlibat sama sekali. Kita hanya memantau, mengarahkan dan mendukung sepenuhnya pengurus-pengurus yang ada di daerah di sini, ya, yang ada di Toraja, di mana di sini Bung Briken untuk berdiri. Beliau sebagai ketua perwakilan sekretariat kita. Dari Bung Briken ini nanti dia akan tunjuk siapa panitia-panitia yang bisa menjalankan pekerjaan atau program-program PMTI di daerah. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila selama kami ada di Tanah Toraja Utara ada yang kurang berkenan, tetapi kebersamaan ini mari kita sama-sama mengajukan Toraja melalui pariwisata. Terima kasih, shalom, selamat pagi. Luar biasa puji-pujian yang disampaikan, tapi juga peran PMTI yang datang di Tanah Toraja dan Toraja Utara begitu memberikan sumbangsi yang luar biasa, baik dari banyak materi juga pemikiran, tenaga, supaya kita masyarakat Toraja, khususnya Toraja Utara menyambut dengan baik, karena bersama-sama masyarakat dan pemerintah akan membangun Toraja. Sudah mulai berlangsung dan terus ke depan. Terima kasih Pak. Sekali tepuk tangan lagi sekali untuk PMTI. Barangkali ada yang belum tahu ini PMTI, tanda iman PMTI, tapi itu maaf kalau salah, Persatuan Raka, perhimpunan. Ini yang saya katakan. Ada yang katakan persatuan, persekutuan, tapi ternyata perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia. PMTI gampangnya. Ya, masih ada kegiatan satu sebelum masuk dalam doa syafaat. Ya, perlu kita ketahui bahwa kita akan melakukan pembangunan gedung gereja pelayanan, dan sekarang ini mungkin tanggal 18 nanti akan peletakan batu pertama, dirangkaikan dengan pengucapan syukur tahunan, dan sesudah itu tentu sudah mulai pembangunannya. Dan sekarang sementara mencari dana, dan saat ini sudah tersedia natura-natura yang akan diuangkan. Ya, saya serahkan kepada Pak Hendrik Lebang untuk. Iya, Ibu Bapak, ada persembahan yang tidak bisa masuk pundi tadi, kita akan uangkan. Seperti yang baru saja disampaikan bahwa jemaat Rantepo atau Gereja Toraja berkeinginan untuk membangun satu gedung pelayanan di samping gereja ini, yang rencananya jika Tuhan berkenan akan diletakkan batu bersusun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus, pada tanggal 18 September bersamaan dengan peletakan batu pertama gedung gereja ini, yang sudah berusia 87 tahun. Mari Bapak Ibu kita uangkan. Bisa 100. Oh, lebih baik kita laksanakan lelang Amerika dulu. Iya. Apakah pun dijalankan saja?
Ya, boleh dengan diam-diam memasukkan, boleh dengan bersuara. Iya. Silakan Bapak Ibu, tadi sudah ada yang pertama 100, Bapak Patra. Iya, sebentar. Ditulis saja dulu. Siapa tahu masih belum bawa uang sekarang, jadi 1 juta. Iya, tulis saja. Sudah ditulis di sana. Ditulis saja dulu yang mana. Oh, lagi-lagi 1 juta. Ditulis saja dulu 1 juta. Lagi-lagi saya yang tentukan waktunya. Biar 5.000 rupiah kalau sudah waktunya, ya itu yang dapat. Yang berikut, sementara ya pundi juga bisa dijalankan untuk yang tidak bersuara. Lagi 20. Iya, 20 sana. 20.000, bukan 20 juta. 100. Ada lagi suara 100. Lagi. Seratus yang terakhir 3 kali. Dari mana suaranya tadi? Oh Ibu, iya. Masih ada kue. Ya, naturanya ada 3. Pwede bang tidol. Ya, silakan. Kue bisa langsung dibagi-bagi nanti atau boleh dibawa. 100. 100. Lagi. 100. 200. Ibu. 200 yang terakhir 3 kali. Plastiknya. Plastik, ada plastik. Ya, yang terakhir. 100. 100. 100. 100, 200, 300, 300, 100 lagi, 200, 100 lagi, 100 yang terakhir, 200 lagi, 100 lagi, 100. Ya Bu. Oh ya sama saja Bu, sudah tercatat 200, 100 jadi sudah 300. Ya, tapi ditulis saja dulu Bu. Oh ya. Iya.
Yang terakhir tadi 100. Tidak ada lagi suara. 100. 100 lagi. 100. 3 kali. Waktunya sudah cukup. Kura sumanga puang pasak keki. Napa malabi sangan napuang. Jadi Bapak Ibu yang bunga nanti diambil di konsistori, yang dapat bunga tadi. Kemudian nanti setelah ini yang menjadi pengakuan kita, kami tidak catat semua nama-namanya, tapi tentu Bapak Ibu sendiri berdasarkan pengakuan nanti di setorke yang mencatat di sebelah sana. Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu melalui persembahan melalui Natura yang dipersembahkan juga oleh warga jemaat. Terima kasih. Syafaat, namun sebelumnya perkenankan saya mewakili kita semua menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu yang lalu, termasuk pada hari ini. Sebagaimana yang termuat dalam warta jemaat, biarlah sukacita syukur kita nyatakan dalam bakti yang setia kepada Tuhan. Dalam doa syafaat kita juga menopang mereka yang sakit, dan sebagai tambahan selain yang ada dalam warta mingguan, ada Ibu Marta Lobo yang sedang berobat di Jakarta, Ibu Elizabeth Fani di rumah, kemudian Bapak Yohanes Kano Patempe yang sedang berada di ICU Rumah Sakit Wahidin Makassar. Seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini kita akan bawa di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamulah pujian dan syukur kami ya Bapa. Segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kami bersyukur boleh diperjumpakan dalam kemah-Mu di sini sebagai keluarga Allah. Kami boleh dimungkinkan menaikkan puji-pujian kami, membawa kurban-kurban syukur kami ke dalam pekerjaan-Mu, dan dengan hati yang rela kami mau berlama-lama menyendengkan telinga dan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Perenungan kami senantiasa manis kedengaran bagi Tuhan, dan kami sungguh dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu mampu memelihara menjaga kemuliaan yang Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menguduskan, yang telah menyelamatkan kami dan memuliakan kami melalui pengorbanannya. Kami senantiasa sungguh-sungguh memohon tuntunan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi juga senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Terima kasih kesempatan boleh bekerja, berusaha, boleh melayani Tuhan dan sesama. Anak-anak kami boleh bertumbuh, boleh menuntut ilmu, menggapai cita dan harapan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan beri dengan berbagai tanggung jawab, pengabdian dan pelayanan di atas pundak kami masing-masing. Terima kasih bahwa di saat kami lemah, Engkau Allah yang menguatkan. Di saat kami berduka cita, Engkau Allah yang menghiburkan dalam roh firman dan sapaan kasih sesama kami. Bahkan dalam gumul juang kami yang semakin hari semakin terasa berat, Engkau Bapa yang setia menanti dengan sabar. Kami datang membawa keluh kesah dan pergumulan hidup kami, mencurahkan isi hati kami, beban pergumulan kami. Sebab Engkau Allah yang mau memberi kelegaan, kelepasan, dan damai sejahtera sungguh dalam kehidupan kami.
Bapa di dalam sorga, lewat persekutuan ini kami topang di dalam doa. Orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun di rumah-rumah sakit. Tuhan berkenan memberkati penanganan yang mereka terima, memberkati tubuh mereka yang menanggung sakit. Bila dalam kemurahan-Mu, kekuatan dan pemulihan menjadi bahagian mereka. Kami juga menopang di dalam doa keluarga kami yang sedang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus kami topang dalam doa keluarga besar dari almarhumah Ruth Balla, keluarga besar dari almarhum Benyamin Siampak Songga. Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka dalam perkabungan yang mereka alami. Biarlah mereka senantiasa meyakini Engkau sungguh Allah yang dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya, yang menaruh pengharapannya hanya kepadamu. Hiburkan dan kuatkanlah segenap orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik mereka yang masih cukup kuat datang beribadah, terlebih yang tidak cukup kuat lagi karena kondisi fisik dan kesehatan mereka. Biarlah mereka senantiasa mengimani janji-Mu, Engkau Allah yang menggendong mereka pada masa putih rambut mereka. Biarlah cinta kasih anak, cucu, keluarga dan jemaat terus meneguhkan pengharapan mereka bahwa sungguh Tuhan memeliharakan mereka pada masa putih rambut mereka. Bapa di dalam sorga, lewat persekutuan ini pula kami berdoa untuk seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, juga bersama-sama dengan pengurus OIG untuk senantiasa hati sepikir dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka menjadi gembala-gembala yang setiawan, mengerjakan segala amanat pelayanan untuk kemuliaan Tuhan demi pertumbuhan iman warga jemaat. Kami topang di dalam doa pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih Ratu Arang Paratte dan Sultan Rampak Paratte. Tuhan mempersiapkan orang tua, keluarga, dan biar lewat sakramen ini menjadi tanda kasih Tuhan bahwa keselamatan itu Tuhan anugerahkan pula bagi anak cucu kami. Kami pun topang dalam doa rencana pemberkatan perkawinan saudara Serli Rumising dengan saudara Bebangan Palolongan. Tuhan menolong mereka bersama keluarga dalam mempersiapkan diri. Biarlah rumah tangga yang akan dibangun senantiasa dibangun dalam takut akan Tuhan, dan hidup rumah tangga mereka senantiasa dipeliharakan oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal segenap jemaat-Mu di jemaat Rantepau di sini. Dalam kegembiraan, sukacita pun dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Karena itu kami berdoa, Tuhan terus memberkati mereka pribadi lepas pribadi, tiap-tiap rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam jerih juang mereka bersama dengan anak cucu mereka. Berkati tumbuh kembang anak-anak karunia-Mu, biarlah mereka bertumbuh secara fisik, mental, terlebih dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati perjuangan mereka untuk meraih cita-cita, cinta dan harapan dalam Tuhan. Biarlah senantiasa mereka hidup berpadanan dengan kasih setia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk segala usaha segenap jemaat-Mu dalam berbagai bidang profesi, biarlah semuanya itu senantiasa dikerjakan dengan tekun setia, dalam penyerahan diri pada kemurahan dan campur tangan Tuhan. Dan kami senantiasa percaya Tuhanlah sumber air kehidupan, Tuhanlah sumber berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Biarlah lewat jerih juang setiap anak-anak-Mu, Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Kami juga topang dalam doa Mama Charlie yang akan melaksanakan operasi payudara. Tuhan buka jalan, beri hikmat, beri kesempatan yang terbaik sehingga operasi boleh berjalan dengan baik. Kami topang dalam doa rencana pembangunan gedung gereja, gedung pelayanan di jemaat Rantepau di sini. Tuhan memberkati semua majelis gereja jemaat,
dan Tuhan sendiri yang menggerakkan pribadi lepas pribadi untuk membangun tempat ini, tempat di mana penata pelayanan, membangun iman, pengharapan dan jemaat boleh dinyatakan. Kami berdoa untuk daerah kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi pemerintah, TNI, Polri, para medis, semua pihak. Juga kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami dalam wadah PMTI. Tuhan memberkati mereka semua, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, yang membangun kehidupan, terlebih untuk membangun kembali citra Toraja ini sebagai daerah pariwisata yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan. Berkatilah gerejamu dalam berbagai denominasi untuk terus menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bapa, kehidupan kami hari ini, sepekan ke depan, dalam berbagai tugas, peran dan tanggung jawab, dalam berbagai rencana-rencana, kami serahkan ke dalam penyelenggaraan kasih setia-Mu. Tuhan beserta kami. Inilah seru sembahyang kami, syukur dan syafaat kami. Perkenankanlah, sebab semua ini kami nyatakan dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Saudara-saudara, sebab di dalam Kristus saudara dan saya telah dicipta baru. Karena itu kenakanlah manusia baru, dan inilah petunjuk hidup baru bagi kita. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin.
senantiasalah menjaga kemuliaan Allah yang telah dianugerahkan dalam Yesus Kristus melalui tindakan melayani sesama dengan penuh kerendahan hati. Arahkan hati, pikiran, dan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Arman dan Nari mengambil bagian di tengah-tengah Jembatan Tepao. Bapak Pendeta Arman dan Nari adalah anggota Komisi PI pada BPS Gereja Toraja. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan sebagai nyanyian syukur kita, mari kita selalu masing-masing berkata bahwa ku mau berjalan dengan juru selamat pun kita berada di lembah di gunung. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pada jam ini, terima kasih atas kesempatan kita. Terima kasih kepada rombongan PMTI. Tuhan memberkati pelayanan seterusnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga